Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk hidup menurut pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa. Dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Ditulis begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari lebih dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11 ini, mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar ada seorang pengajar Alkitab namanya David Powson mengatakan dari keempat Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada potret besar yang kalau kita perhatikan masing-masing Injil memberikan penekanan-penekanan unik, penekanan-penekanan khusus tentang Yesus Kristus. Misalnya, Injil Markus lebih memberi penekanan melihat Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan Injil Matius lebih menekankan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Dan Lukas memberi penekanan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan Yohanes lebih memberi penekanan Yesus sebagai anak Allah. Lalu aspek lain, Markus lebih banyak membicarakan tentang apa yang Yesus lakukan. Injil Matius dan Lukas menekankan apa yang Yesus katakan. Tapi lebih spesifik, Matius sangat tertarik pada khotbah di bukit. Perhatikan itu. Lalu Lukas lebih banyak tertarik kepada perumpamaan-perumpamaan Yesus. Lalu Injil Yohanes lebih memberi penekanan pada siapa pribadi Yesus itu. Nah, ini juga bersangkut paut dengan umat atau jemaat atau alamat dari keempat Injil ini. Injil Markus dan Lukas itu
ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang percaya baru, orang Kristen baru. Tetapi Injil Yohanes itu ditujukan kepada orang-orang percaya yang sudah dewasa, orang-orang Kristen yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, sudah lama percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu potret besar tentang Yesus menurut keempat Injil. Lalu saya mengajak kita memperhatikan pasal 18 ini secara khusus. Mari kita melihat ayat per ayat. Saya berharap kita berkerinduan besar, berhasrat besar untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam, supaya kiranya kita boleh menemukan semacam mutiara-mutiara di balik teks, di balik kata, di balik kalimat dalam ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-11 ini. Mari kita perhatikan. Ayat 18. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Perhatikan saudara di sini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, yang mana? Mengatakan apa? Semuanya itu yang mana? Nah, ini tentu sangat bersangkut paut dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, setidaknya mulai pasal 13, Injil Yohanes itu menceritakan bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan malam, lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu di malam itu juga di rumah tempat mereka melakukan perjamuan, Yesus mengajarkan hal-hal yang sangat penting, Yesus berkhotbah kepada mereka. Tapi saudara perlu diketahui bahwa setelah pembasuhan kaki itu memang Yudas segera keluar. Jadi tinggal 11 murid yang bersama-sama dengan Yesus. Lalu Yesus memberi pengajaran-pengajaran yang sangat penting, memberi peneguhan-peneguhan iman, termasuk Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang makin terbuka kepada mereka, termasuk makin berterang-terangan bahwa mereka memang sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan, tapi sekaligus Yesus memberitahu bahwa mereka juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Mereka akan menghadapi penderitaan, mereka akan menghadapi tantangan-tantangan dari dunia. Tapi bersamaan dengan itu, Yesus juga mengatakan, mereka tidak usah khawatir, karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah menjamin kepastian keselamatan mereka. Dan mereka sekaligus diperlengkapi untuk kemudian pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Lalu sampai pada pasal 17, di situ kita melihat mendapati bagaimana Yesus juga mendoakan murid-muridnya. Tapi tidak hanya murid-muridnya. Di Injil Yohanes pasal 17 itu kita mendapati Yesus juga mendoakan gereja, termasuk orang-orang Kristen hari ini. Karena di situ dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang kemudian akan percaya oleh pemberitaan-pemberitaan mereka. Siapa itu? Yaitu gereja yang datang kemudian. Termasuk kita, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus di zaman kini. Yesus mendoakan. Nah, setelah mengatakan semuanya itu, setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang penting, yang agung sekali, mendengarkan doa yang luar biasa dari Yesus Kristus itu, maka sampailah di pasal 18 ini. Jadi setelah Yesus mengatakan semuanya itu, jadi setelah pengajaran, setelah mendengarkan khotbah yang indah, yang baik, termasuk mereka disemangati, diperlengkapi untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia, mereka didoakan oleh Yesus Kristus. Sekarang dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya menuju ke suatu tempat. Di sini yang menarik, saudara, di sini memang tidak disebutkan nama tempat yang mereka akan datangi, tapi di Injil-Injil lain kita mendapati nama tempat itu adalah Getsemani. Nah, ada hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan di sini. Yesus sudah tahu, saatnya sudah tiba bahwa dia akan menghadapi penderitaan. Dia akan menghadapi suatu penderitaan yang sulit, yang luar biasa. Dia sudah tahu itu. Jadi
eh, dari ayat-ayat ini kita mendapati kenapa misalnya, kalau saudara berpikir, kenapa misalnya Yesus sudah tahu bahwa termasuk Yudas, salah satu muridnya yang akan mengkhianati dia. Kenapa misalnya Yesus tidak menunggu saja di rumah itu, lalu nanti didatangi oleh Yudas dan misalnya sepasukan prajurit yang sebagaimana diceritakan dalam pasal ini. Saya kira ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Andai kata Yesus tidak keluar dari rumah itu, kita membayangkan rumah itu ada di tengah pemukiman warga, sangat mungkin pemukiman yang ramai, padat penduduk. Nah, coba saudara bayangkan, mari kita bayangkan, andai kata Yesus tidak segera keluar dari rumah itu, Yesus misalnya tetap tinggal dalam rumah itu, lalu datang Yudas bersama-sama dengan pasukan yang datang bersama-sama dengan dia. Sangat mungkin akan terjadi huru-hara, sangat mungkin akan terjadi keributan. Orang-orang yang akan menangkap Yesus dan warga atau masyarakat yang bisa saja memberi pembelaan terhadap Yesus karena mereka telah mengenal dia atau percaya kepada dia. Nah, akan terjadi huru-hara. Nah, saudara-saudara, andai kata itu terjadi, bukan sekedar terjadi huru-hara, bukan sekedar terjadi bentrokan, tapi harus dilihat bahwa andai kata itu terjadi, maka bukankah itu akan menyebabkan rencana Allah bisa gagal. Tapi saya ketika membaca ini, saudara, memikir-mikirkan begini. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia justru setelah keluar dari rumah itu, pergi ke suatu taman, ke tempat yang pastinya sunyi, sepi. Dia tidak tidak melarikan diri, tidak sedang melarikan diri, tapi yang saya mengerti begini. Ketika Yesus akan menghadapi penderitaan, ketika Yesus akan menghadapi kesulitan, kita belajar bagaimana cara Yesus bersikap. Berapa banyak orang, saudara, ketika dia akan menghadapi kesulitan atau katakanlah menghadapi penderitaan, justru dia berusaha, misalnya antara lain ada orang-orang yang ketika akan menghadapi kesulitan, ketika dia telah setia menjalankan keadilan, setia menjalankan kebenaran, dia mentaati firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Tapi ketika datang perlakuan yang tidak adil, kadang-kadang yang terjadi adalah dia juga berusaha sibuk mencari dukungan. Sibuk menggerakkan orang untuk memberi dukungan kepada dia. Nah, kita belajar dari Yesus. Yesus tidak melakukan itu. Apa boleh buat? Karena ketaatan dia, karena kesungguh-sungguhan berjalan dalam kebenaran. Lalu ketika menghadapi ketekanan, menghadapi penderitaan, tidak mencari pembelaan manusia. Justru membiarkan, kalau ini memang rencana Allah, kalau memang ini yang Allah kehendaki. Dia tidak berusaha mencari pembelaan manusia. Dia tidak berusaha mencari dukungan massa. Tapi membiarkan ini, dia taati, dia jalani. Karena percaya memang ini adalah kehendak Allah. Mari kita belajar, saudara, hal-hal ini. Justru ketika kita menghadapi kesulitan, kalau itu memang kehendak Allah, ketika kita ribut, ketika kita gelisah, ketika kita bergejolak, justru itu bisa menjadi penghambat terwujudnya rencana Allah dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kadang-kadang diamnya kita, tenangnya kita ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan, justru itu menjadi kesempatan memuluskan atau mempercepat terwujudnya rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar aspek ini dari Yesus. Waktu Yesus keluar dari rumah itu, dia juga tidak sedang melarikan diri. Tidak ada tanda-tanda Yesus melarikan diri. Karena dia pergi ke suatu tempat yang dikatakan di sini, mereka sudah biasa datang di tempat itu. Mereka sudah sangat sering datang di tempat itu. Yesus tidak sedang berusaha melarikan diri atau menghindar dari prajurit-prajurit itu, atau misalnya secara khusus dari Yudas. Karena di ayat 2 dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Tidak ada tanda-tanda Yesus melarikan diri. Tidak ada tanda-tanda Yesus menghindari penderitaan, kesulitan yang akan dihadapi. Ini memberi pelajaran berharga kepada kita, saudara. Ada banyak orang yang karena takut menghadapi penderitaan, karena tidak mau menghadapi penderitaan, akhirnya misalnya berkompromi dengan ketidakbenaran. Tapi sebaliknya, ketika kita menjalankan kebenaran,
ketika kita menegakkan keadilan, ketika kita sungguh-sungguh berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, sangat mungkin kita memang menghadapi kesulitan. Sangat mungkin kita akan menghadapi penderitaan. Jangan saudara akhirnya mengkompromikan ketidakbenaran, berkompromi dengan dosa, hanya karena kita tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menghadapi penderitaan. Ada banyak orang Kristen yang karena takut menghadapi kesulitan, takut menghadapi penolakan, takut menghadapi penganiayaan, akhirnya berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan kejahatan. Nah, ini kita belajar dari Yesus. Yesus tidak sedang melarikan diri. Dia pergi ke suatu taman, justru di tempat yang sunyi itu, rencana Allah justru dipermulus. Nah, dari aspek murid-murid, kita boleh belajar apa dari sini? Setelah mereka mendengarkan khotbah-khotbah yang agung, setelah mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang sangat mengagumkan, saatnya Yesus mengajak mereka keluar dari tempat mereka mendengarkan khotbah yang indah. Saatnya mereka menghadapi tantangan dunia. Saatnya mereka menghadapi bagaimana dunia akan bersikap kepada mereka dan bagaimana mereka bersikap terhadap perlakuan-perlakuan dunia dalam kehidupan mereka. Tapi sekaligus Yesus, menurut saya, Yesus juga hendak memperlihatkan kepada murid-muridnya bagaimana bersikap terhadap dunia, bagaimana menghadapi sikap dunia terhadap dia. Nah, murid-muridnya akan belajar hal itu. Nah, kita mari menjadi orang Kristen yang tidak hanya berhenti pada mendengarkan, tidak hanya menjadi orang Kristen yang hanya suka mendengarkan khotbah yang baik, hanya suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik, tapi tidak berani menghadapi tantangan-tantangan dunia, tidak berani menghadapi kesulitan-kesulitan dunia. Bukan hanya tidak berani menghadapi tantangan dunia, tapi tidak berani memberi tantangan kepada dunia. Nah, ini aspek yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Dikatakan di sini, mereka pergi ke suatu tempat, di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan muridnya. Sekali lagi, saudara, memang di sini entah kenapa Injil Yohanes tidak menyebutkan nama tempat itu. Tapi saya kira kita bisa mengerti bahwa di pasal-pasal paralel di kitab Injil yang lain disebutkan nama tempat itu adalah Getsemani. Nah, sekali lagi kita harus tekankan bahwa ini tidak dimaksudkan Yesus melarikan diri atau menghindar. Justru ini cara yang Yesus lakukan untuk memuluskan, mempercepat, memuluskan rencana Allah akan segera terjadi. Ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ini ayat menarik. Yudas tahu tempat itu. Yesus tidak sedang menghindar. Tapi sekaligus di sini saudara kita merenungkan. Yudas di sini disebutkan secara khusus. Bagaimana kita bisa membayangkan orang yang katakanlah selama 3,5 tahun tinggal dengan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang penting dari Yesus, menikmati kebaikan-kebaikan dari Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Bahkan dia diberi kepercayaan yang besar. Dikatakan di bagian-bagian lain dia menjadi pemegang kas. Tapi sekarang dia akan berdiri dalam posisi sebagai pengkhianat. Sebagai posisi yang akan menentang Yesus. Padahal di sini dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Di waktu-waktu yang lalu, tempat itu tempat mereka berkumpul. Tempat itu menjadi, katakanlah tempat itu menjadi tempat yang suci. Mereka berkumpul. Mungkin mereka berdoa bersama. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus di tempat itu. Mereka beristirahat bersama-sama di tempat itu. Tapi kali ini dicatat, di tempat di mana mereka pernah mendengar, melihat, menikmati kebaikan-kebaikan dari Yesus. Tapi sekaligus di tempat itu juga, Yesus akan dikhianati oleh Yudas. Saudara-saudara, kita boleh menarik pelajaran berharga dari bagian ini. Mari kita tetap berhati-hati. Orang-orang yang dulu bersama kita,
orang-orang yang dulu mendukung kita. Sangat mungkin suatu ketika kepentingannya berbeda, ketika kita tetap berjalan dalam ketaatan terhadap Tuhan, mungkin sekali dia mengambil jalan yang lain, dan lebih dari itu, mungkin sekali dia akan mengkhianati kita. Atau jangan-jangan juga kita sebaliknya. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang selama ini misalnya telah memberi kebaikan-kebaikan kepada kita, memberi perhatian. Bagaimana kita bersikap kepada mereka? Apakah persahabatan yang kita bangun ada persahabatan yang kekal, atau persahabatan yang bersifat sementara? Ketika kepentingan kita menjadi berbeda, maka kita menjadi orang yang mengkhianati sahabat kita sendiri. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Lalu ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Benar yang kita katakan tadi, Yesus tidak sedang melarikan diri. Yesus tahu betul bahwa Yudas juga tahu tempat itu. Karena itu penulis Injil Yohanes langsung memberi penekanan, maka Yudas juga langsung datang ke tempat itu. Tapi dia tidak datang sendiri. Di sini dikatakan dia datang dengan sepasukan prajurit. Ada beberapa tafsiran tentang berapa sih jumlah orang yang disebut di sini sepasukan prajurit. Ada penafsir yang mengatakan sepasukan prajurit itu mungkin 1.000 orang, ada juga yang bilang mungkin 600 orang, ada juga yang bilang mungkin 200 orang. Andai kata kita mengambil jumlah terkecil, sepasukan itu berjumlah 200 orang, maka ini tetap banyak. Ada 200 orang atau mungkin lebih yang datang untuk menangkap satu orang. Dan yang menarik, saudara, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Di sini dikatakan mereka juga datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Mereka datang memang untuk menangkap Yesus dengan perlengkapan yang luar biasa. Sangat mungkin mereka mempersiapkan ini untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, antara lain kemungkinan Yesus melarikan diri, mereka membawa lentera, membawa suluh, atau mungkin Yesus akan memberikan perlawanan, atau murid-murid Yesus juga akan memberikan perlawanan. Maka segala sesuatu mereka telah persiapkan. Betapa seriusnya mereka untuk menangkap Yesus itu. Tapi ada hal menarik yang kita baca di sini. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang bukan karena keinginan mereka. Mereka disuruh. Lalu siapa yang menyuruh? Di sini Injil Yohanes menyebut, tapi juga Injil-Injil yang lain menyebut, yang menyuruh mereka adalah pemuka-pemuka agama, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang mengajarkan firman, orang-orang yang mungkin setiap hari atau setiap minggu, setiap Sabat berdiri di depan banyak orang, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan. Mereka mengerti firman, mereka tahu firman, mereka mengajarkan firman. Tapi kali ini mereka ditampilkan sebagai yang berbeda. Mereka juga bisa menjadi aktor dari kejahatan. Sehingga ada penafsir yang mengatakan, Matthew Henry misalnya mengatakan, memang yang menangkap Yesus adalah prajurit-prajurit Romawi. Memang yang menangkap Yesus adalah orang-orang ini. Memang yang akan mengeksekusi Yesus nanti adalah Pilatus. Tapi otak yang merancang semua itu adalah pemuka-pemuka beragama. Imam-imam kepala. Orang-orang yang menjadi tokoh agama. Di sini kita melihat orang-orang yang berjubah agama. Orang-orang yang menggunakan atribut-atribut keagamaan. Sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang paling licik. Mereka orang-orang yang paling brutal. Mereka bahkan bisa memanfaatkan alat negara, alat pemerintah,
untuk memuluskan langkah mereka. Kita perhatikan. Ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Sekali lagi saya katakan, justru mereka lah yang paling berhasrat membunuh Yesus. Mereka menjadi otak. Mereka lah yang merancang. Mereka lah yang menyusun siasat bagaimana membunuh Yesus. Mereka menggunakan orang lain dan orang-orang yang datang di sini juga. Orang-orang yang diperalat menjadi kacung, menjadi suruhan, tanpa mereka mengetahui tujuan. Tapi mereka telah dimanfaatkan. Sekali lagi yang saya katakan tadi, justru yang menarik, mengerikan, menakutkan, yang menyuruh mereka melakukan kejahatan itu, yang menyuruh mereka melakukan tindakan brutal itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Ada seorang pengkhotbah mengatakan, justru sangat mungkin pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama bisa lebih jahat dari orang-orang yang bukan pemimpin agama. Jadi atribut-atribut keagamaan mereka hanya topeng untuk menutupi kebusukan mereka, kebusukan hati mereka, kebusukan pikiran mereka. Maka berhati-hatilah. Dalam konteks gereja hari ini juga ini menjadi penting. Sangat mungkin terjadi apa yang terjadi dalam catatan, dalam peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab, juga akan tetap terjadi sampai hari ini. Sangat mungkin ada orang-orang yang berjubah agama, yang menggunakan gelar-gelar keagamaan, yang menggunakan atribut-atribut keagamaan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka menjadikan itu justru sebagai tempat mereka bersembunyi. Sangat mungkin, sekali lagi, orang-orang yang berjubah agama, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan dalam keagamaan, orang yang memiliki gelar-gelar keagamaan, justru kadang-kadang atau sangat mungkin bisa saja itu hanya menjadi tempat mereka bersembunyi, menyamarkan diri, melakukan kejahatan. Maka kita harus berhati-hati. Tidak semua pendeta itu pendeta. Tidak semua gembala itu gembala. Sangat mungkin ada orang-orang yang memanfaatkan fasilitas keagamaan itu justru untuk memuluskan niat busuknya, untuk memuluskan rencana-rencana pribadinya. Ada seorang pengajar Alkitab, David Powson, bilang, iblis tidak merusak gereja dari luar. Karena ketika iblis merusak dari gereja dari luar, gereja menjadi lebih kuat. Tapi perusakan iblis justru dilakukan dari dalam gereja. Iblis justru merusak gereja, mulai dari dalam gereja, dan lebih tepatnya dari mimbar gereja. Maka saya kira ini memberi refleksi penting bagi kita, bagi jemaat. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Tidak semua orang yang berdiri di atas mimbar itu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bisa saja itu hanya menjadi topeng atas kelicikan kemunafikan mereka. Karena sekali lagi, justru yang bersiasat, yang punya otak, yang merencanakan tindakan brutal membunuh Yesus ini, justru adalah imam-imam kepala. Mari kita tetap berhati-hati. Kita tetap waspada. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Mereka diperalat. Pemuka-pemuka agama yang saya katakan tadi, mereka memperalat orang lain untuk memuluskan rencana mereka. Mereka tidak berani tampil di depan. Mereka memperalat orang lain, menjadikan orang lain sebagai kacung. Dan termasuk kita. Mari belajar, hati-hatilah. Hati-hatilah kita. Jangan sampai kita juga yang dalam posisi ini. Kita tanpa sadar. Lebih parah lagi kalau kita yang sudah sadar. Tapi membiarkan diri menjadi kacung, menjadi
suruhan dari orang-orang karena mereka memiliki gelar-gelar keagamaan. Tapi saya kira juga dalam semua medan kehidupan. Hati-hati jangan kita dimanfaatkan untuk memuluskan rencana-rencana busuk dari orang-orang yang memberi suruhan kepada kita. Jangan kita mau diperalat. Mari menjadi orang Kristen yang lebih kritis. Mari menjadi orang Kristen yang lebih teliti. Sangat mungkin di tempat kerja kita, di kantor misalnya. Karena kita misalnya takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, lalu kita mengiyakan apa saja yang disuruh oleh atasan, termasuk untuk memanipulasi keuangan, memanipulasi anggaran, memanipulasi laporan. Kita berkompromi dengan kejahatan, kita menjadi kacung politik, menjadi kacung agama. Padahal misalnya kita sudah tahu ini salah. Hanya karena kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan upah, kita takut kehilangan pekerjaan itu. Lalu kita berkompromi. Kita membiarkan diri diperalat untuk memuluskan rencana-rencana busuk dari orang-orang yang memiliki kedudukan dalam keagamaan, atau juga dalam dunia politik, atau dalam dunia bisnis, atau dalam apa saja. Mari kita belajar untuk tidak mau diperalat, untuk tidak mau menjadi kacung, untuk tidak mau menjadi suruhan melakukan kejahatan. Jadilah orang Kristen yang cerdas. Jadilah orang Kristen yang tidak berkompromi dengan dosa. Tapi orang-orang ini sangat disayangkan, mereka diperalat. Ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Yesus tahu. Maka ini selaras dengan apa yang sudah kita katakan tadi. Yesus tidak sedang menghindar. Yesus datang ke Getsemani bukan untuk menghindar. Memang kita kalau membanding-bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, di sana memang dikatakan Yesus datang di tempat itu juga untuk berdoa. Entah kenapa memang di dalam Injil Yohanes ini tidak disebutkan Yesus berdoa, termasuk Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Kita bisa mengerti bahwa sangat mungkin bagi Yohanes, karena itu sudah dicatat dalam Injil-Injil yang lain, maka dia tidak perlu menuliskannya lagi. Sangat mungkin itu bisa tafsiran yang bisa diterima. Tapi kemudian dia memberi penekanan-penekanan pada aspek yang lain. Yesus sudah tahu. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Saudara, mari kita perhatikan di sini dibandingkan Yesus sebagai pemimpin murid-murid yang 11 orang itu, dan imam-imam kepala yang tadi yang menyuruh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Kalau kita boleh sandingkan, Yesus sebagai pemimpin, bagaimana dia bersikap? Di sini dikatakan Yesus tidak menjadi pengecut. Tidak sama dengan imam-imam kepala itu yang menjadi pengecut. Yang untuk mencapai apa yang mereka kerjakan, untuk mencapai tujuan mereka, mereka tidak berani tampil. Mereka bersembunyi di belakang. Mereka memanfaatkan orang lain. Mereka menjadikan orang lain sebagai umpan. Sangat mungkin mereka menjadikan orang lain juga sebagai korban. Tapi keuntungannya mereka akan dapat. Tapi perhatikan di sini. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan. Yesus tidak memanfaatkan murid-muridnya. Yesus sebagai pemimpin justru dia tampil ke depan, menghadapi bahaya, menghadapi kesulitan. Harusnya para pemimpin Kristen belajar dari Yesus. Ketika bahaya datang, dia maju. Ketika kesulitan datang, dia tampil di depan. Dia yang menghadapi, sekaligus ini sikap melindungi murid-muridnya. Tidak menjadikan murid-muridnya sebagai korban. Tidak menjadikan murid-muridnya sebagai tumbal. Tapi Yesus sebagai pemimpin menjadi contoh, mengambil resiko
bagaimana menghadapi kesulitan. Dia yang maju. Berapa banyak pemimpin-pemimpin Kristen seperti itu. Ketika kebaikan datang, ketika kemujuran datang, ketika keberhasilan datang, dia maju di depan. Dia yang menyambut itu. Dia yang menerima penghargaan. Tapi ketika kesulitan datang, ketika pergumulan datang, ketika penderitaan datang, ketika kegagalan datang, dia mundur, menyuruh orang lain maju, menjemput kegagalan itu, bahkan mempersalahkan orang lain atas kegagalan itu misalnya. Tapi dari ayat-ayat ini kita bisa belajar banyak hal. Yesus tidak. Yesus tampil, dia maju, dia tidak menjadi pengecut, dia tidak bersembunyi. Mungkin mereka, seperti saya katakan tadi, mereka lengkap dengan prajurit yang banyak. Mereka datang dengan suluh, mereka datang dengan lentera, mereka datang dengan senjata. Mereka mungkin sekali mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya itu untuk menghadapi kemungkinan, selain kemungkinan perlawanan atau kemungkinan Yesus melarikan diri. Tapi perhatikan di sini, Injil Yohanes betul-betul memberi penekanan bahwa Yesus betul-betul aktif. Dia yang memimpin. Katakanlah adegan ini. Yesus yang mengambil peran utama. Yesus tidak diposisikan sebagai pasif. Lalu orang-orang lain yang terlibat, pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak. Yesus betul-betul tahu semuanya. Yesus dalam kesadaran penuh. Yesus maju. Yesus tidak mundur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara menjadi orang Kristen, yang sungguh-sungguh menjadi Kristen, jangan menjadi Kristen yang pengecut. Saya katakan tadi, ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang setia memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, bersungguh-sungguh memperjuangkan kehendak Allah, sangat mungkin kita dibenci. Sangat mungkin kita akan menghadapi kebencian-kebencian dari dunia. Dengan demikian, saya pernah mengatakan begini, ketika kita memperjuangkan kebenaran, sangat mungkin kita akan dibenci. Jadi kalau kita belum pernah dibenci, jangan-jangan kita belum pernah memperjuangkan kebenaran. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia menghadapi kesulitan itu, dia menghadapi penderitaan itu. Dia menghadapi, dia tidak mundur, dia tidak menjadi pengecut. Apalagi memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain. Berbeda, saya katakan ulang, berbeda dengan imam-imam kepala tadi. Mereka menjadi pengecut. Mereka memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain untuk memuluskan niat jahat mereka. Tapi Yesus tidak. Yesus tampil, Yesus menghadapinya dengan gentle. Dia tidak bersembunyi. Tapi sekaligus sikap ini harus kita baca sebagai cara dia untuk melindungi murid-muridnya. Dia tidak menyuruh. Boleh saja dong dia suruh. Kalian maju. Hadapi mereka. Tapi Yesus tidak. Dia tampil di depan. Dia maju. Dia menghadapi. Dia melindungi murid-muridnya. Maka ini memberi sekaligus contoh. Tapi bagi saya ini juga memberikan penghiburan bagi kita. Percayalah. Orang-orang yang setia beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kesulitan datang, ketika pergumulan datang, Yesus tidak akan menelantarkan kita. Dia akan maju. Dia akan membela kita. Dia akan berdiri di depan, menghadapi bahaya yang akan datang kepada kita. Percayalah. Ini memberi pesan bagi kita yang sangat penting. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah gentar. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ketika engkau berjalan lurus, jangan takut, jangan surut, jangan mundur ketika menghadapi tekanan. Karena tetap percaya bahwa sebagaimana yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya ketika menghadapi bahaya, Yesus tampil di depan. Yesus yang maju. Yesus menjadi pelindung mereka. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Saudara, menarik kalau kita membayangkan keadaan itu. Yesus berdiri di hadapan prajurit-prajurit itu. Memang kalau di Injil-Injil yang lain kita mendapati
sebelum mereka datang di tempat itu, Yudas sudah memberitahu mereka ada tanda yang dia akan berikan, yaitu siapa orang yang akan dia cium, tangkaplah dia. Tapi entah kenapa memang di Injil Yohanes poin itu tidak muncul. Tapi seperti saya katakan tadi, penulis Injil Yohanes tidak melihat aspek itu, tidak memberi peran terlalu besar kepada tidak terlalu menonjolkan peran Yudas. Tapi di sini sungguh-sungguh menonjolkan peran Yesus, bahwa Yesus betul-betul dalam kesadaran. Yesus yang berinisiatif, Yesus yang maju, Yesus tidak berusaha menghindar. Peran Yesus betul-betul ditonjolkan. Bahwa ini memang dilakukan dalam kesadaran. Ketika Yesus berhadapan dengan mereka, Yesus tanya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Sangat mungkin berarti orang-orang yang selain Yudas, sangat mungkin kita bisa menafsirnya begitu. Selain Yudas, orang-orang yang datang di situ juga tidak punya gambaran yang jelas. Mereka tidak punya informasi yang kuat. Mereka tidak mengenal, tidak memiliki informasi tentang Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya, menunjukkan kepada kita, kalau boleh kita menggunakan bahasa terang-terangan, betapa bodohnya orang-orang ini. Dan membuktikan betul-betul mereka ini hanya kacung. Mereka ini hanya diperalat. Inilah akibat dari orang-orang yang mau saja diperalat tanpa mengerti tujuan yang benar. Tanpa mengerti maksud yang sebenarnya dari apa yang disuruhkan kepada mereka. Lalu mereka menjawab, waktu Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Ada beberapa penafsir yang mengatakan, kenapa Yesus dari Nazaret yang mereka sebutkan? Karena di zaman itu, beberapa penafsir mengatakan di zaman itu memang nama Yesus itu nama yang umum di masyarakat zaman itu. Yosua dalam bahasa Ibrani. Kita juga misalnya ingat ketika Yesus di hadapan Pilatus, lalu dia tanya, siapa yang kamu mau aku bebaskan? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Jadi nama Yesus itu memang nama yang agak umum di waktu itu. Karena itu Yesus dikatakan di sini waktu Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Meskipun ada penafsir yang mengatakan penyebutan itu sebenarnya juga menggambarkan tentang perendahan. Saya kira kita bisa mengerti ini. Katanya kepada mereka, akulah dia. Lagi-lagi menggambarkan, Injil Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus aktif. Yesus tidak pasif. Yesus betul-betul maju menjemput. Menjemput kesulitan itu, menjemput penderitaan itu. Karena dia tahu ini memang jalan yang ditentukan oleh Bapaknya. Meskipun kalau kita membaca dalam Injil-Injil yang lain, sebelumnya memang tidak dijelaskan di sini, tidak disebutkan di sini. Tapi sebelum peristiwa ini, ada doa yang Yesus naikkan di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Bapa, sekiranya mungkin ambil cawan ini daripadaku. Tapi karena ini kehendak. Secara manusia dia juga tidak mau menghadapi penderitaan. Tapi karena ini kehendak Bapa, maka dia maju, dia mengambil itu. Dia tidak berusaha mundur. Dia tidak berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Atau membela diri. Atau mencari dukungan publik, dukungan massa. Untuk membela dia, menyelamatkan dia. Tapi justru dia, kalau kita perhatikan, dia makin maju, makin maju, makin maju. Yesus dari Nazaret. Lalu dia berkata, akulah dia. Akulah yang kamu cari. Di dalam bahasa Yunani, akulah dia ini diterjemahkan dari ego eimi. Aku adalah aku. Aku adalah. Akulah aku. Ini sebenarnya beberapa penafsir mengatakan ini sebenarnya setara. Ini sebenarnya bahasa ilahi sangat berkaitan dengan nama Tuhan. Ini setara dengan kalau kita ingat di Keluaran pasal 3 ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Firaun. Menghadapi Firaun tapi juga pergi kepada orang-orang Israel di tanah Mesir. Musa sempat tanya, kalau mereka menanyakan namamu, bagaimana aku akan menjelaskan kepada mereka? Maka di Keluaran pasal 3 saudara akan baca, Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku, Yahweh,
Akulah aku. Nah, ini sepadan dengan kata ego eimi. Akulah dia. Akulah yang kamu cari. Yesus, sekali lagi saya katakan tadi, dia dengan sangat berani, sangat gigih, tidak mundur. Justru dia maju. Yesus pernah mengatakan di pasal-pasal sebelumnya, aku berhak untuk memberikan nyawaku. Aku berhak untuk mengambilnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambilnya daripadaku. Kalau aku tidak mau. Maka ini sekali lagi memberi penegasan, Yesuslah yang berinisiatif. Bukan mereka yang datang menangkap Yesus. Bukan mereka yang datang menangkap Yesus. Bukan mereka yang datang membelenggu Yesus. Tapi Yesus yang menyerahkan diri. Ini akan sangat berbeda maknanya. Sekali lagi saya katakan, bukan Yudas, prajurit-prajurit penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala itu yang datang menangkap Yesus, membelenggu Yesus. Tapi Yesus yang menyerahkan diri. Ini sungguh-sungguh maknanya akan sangat berbeda. Yesuslah yang secara sadar dan secara sengaja menyerahkan diri. Karena ini jalan yang harus ditempuh untuk keselamatan kita. Ketika ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Kita membayangkan atau sulit membayangkan bagaimana ekspresi Yudas pada waktu itu. Baru beberapa jam yang lalu dia bersama-sama dengan Yesus sebagai guru dan murid atau sebagai teman. Sekarang di sini dia berdiri. Mungkin berdiri tanpa malu. Karena hatinya telah dikuasai oleh iblis. Dia telah diperalat oleh kuasa kegelapan. Dan tanpa malu dia berdiri di sini. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini menarik. Saudara, ada perdebatan di kalangan penafsir. Setelah Yesus berkata, akulah dia. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Ada perdebatan para penafsir, ini mujizat atau bukan? Mereka jatuh ke tanah setelah mendengar, akulah dia. Yesus maju, mereka justru mundur. Tapi yang menarik dikatakan mereka mundur dan jatuh ke tanah. Ada penafsir-penafsir yang mengatakan, mungkin mereka mundur, yang barisan depan mundur, lalu orang yang di belakang, yang berdiri di belakang mereka, barisan belakang, orang yang di depan itu tersandung orang yang di belakang, lalu mereka semua jatuh. Tapi ada juga penafsir, dan saya lebih suka, saya lebih setuju dengan itu. Ini mujizat. Bagaimana berkuasanya kata-kata Yesus. Sekaligus penginjil ini, Injil Yohanes hendak memperlihatkan. Coba perhatikan di sini. Ketika Yesus berdiri di hadapan orang-orang yang akan mengadili dia. Ketika dia memperkenalkan diri, akulah dia. Hanya dengan mengucapkan akulah dia, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Memperlihatkan apa? Betapa berkuasanya Yesus. Betapa Yesus bukan pribadi yang lemah. Dia boleh melakukan apa saja. Saudara ingat, kalau di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 8 misalnya, kalimat-kalimat terakhir, satu waktu juga Yesus mengajar di bait Allah. Lalu ada orang-orang yang setelah mendengarkan pengajaran Yesus, ketika Yesus termasuk mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di bait Allah itu menjadi marah. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi di pasal 8 Injil Yohanes dikatakan, tapi tiba-tiba Yesus menghilang. Tiba-tiba Yesus menghilang. Artinya Yesus bisa saja melakukan itu lagi pada kali ini. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus bisa saja menghilang. Yesus bisa saja mengelabui mereka. Dan ketika mereka jatuh, Yesus bisa memanfaatkan kejatuhan mereka.
Yesus bisa memanfaatkan ketidaktahuan mereka, kebutaan mereka. Yesus bisa saja memanfaatkan itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Tapi pada sisi lain saya katakan tadi, coba kita perhatikan bagaimana berkuasanya kata-kata Yesus. Ketika dia berkata, akulah dia. Kepada orang-orang yang akan mengadili dia. Justru kata-kata itu bisa dengan mudah menjatuhkan mereka. Bagaimana kalau Yesus nanti suatu ketika datang lagi sebagai hakim yang akan mengadili, berapa besar kuasa yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi saya katakan, ketika Yesus berdiri di hadapan orang yang akan mengadili dia, katakanlah seperti itu, hanya dengan mengucapkan akulah dia, mereka jatuh. Jadi dia dalam posisi teradili. Bagaimana kalau Yesus datang untuk mengadili? Bagaimana berkuasanya Yesus? Maka mari kita orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, jangan gentar. Percayalah. Yesus di sini, Yesus yang sedang diadili, tapi tetap menunjukkan kuasanya. Bagaimana kalau dia datang nanti untuk mengadili? Untuk mengadili semua orang, untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana berkuasanya dia. Biarlah kita takut kepada dia. Tapi sekaligus memberi keteguhan iman kepada kita semua. Untuk tetap setia, taat kepada dia, bersandar kepada dia, setia menanti-nantikan dia juga. Mereka jatuh. Yesus tidak memanfaatkan keadaan ini. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Untuk kedua kali Yesus bertanya. Kalimat ini, menurut beberapa ahli mengatakan, kalimat ini juga selain mempertegas bahwa siapa yang mereka cari, yaitu dia sendiri, tapi sekaligus beberapa penafsir mengatakan ini juga kalimat perlindungan. Karena itu ayat berikut dikatakan, ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Jadi ini untuk mempertegas bahwa memang Yesus yang mereka cari. Meskipun ada juga penafsir-penafsir yang mengatakan, boleh juga dimengerti begini. Sesungguhnya juga Yesus seolah-olah ingin mengatakan kepada orang-orang itu, kamu tahu siapa yang kamu cari? Tahukah kamu siapa yang sedang kamu cari? Jadi ini tidak hanya sekedar pertanyaan untuk mengkonfirmasi bahwa mereka mencari Yesus, tapi tentang siapa Yesus. Kamu tahu siapa yang kamu cari? Kamu tahu siapa dia? Kamu sungguh-sungguh kamu tahu siapa dia? Ini menjadi menarik. Tapi pada aspek lain beberapa penafsir mengatakan ini juga adalah kalimat setelah Yesus mempertegas keluar dari mulut mereka bahwa mereka mencari Yesus. Ini sekaligus kalimat yang saya katakan tadi untuk memberi perlindungan kepada murid-muridnya. Kalau aku yang kamu cari, tangkaplah aku, bawalah aku, tapi biarkan mereka ini pergi. Biarkan murid-murid ini pergi. Saudara, ini menjadi menarik. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya Yesus sudah memberitahu orang-orang yang beriman kepada Yesus, murid-muridnya, suatu kali cepat atau lambat akan menghadapi penderitaan, akan menghadapi penganiayaan, akan menghadapi kesulitan, termasuk mungkin akan dibunuh. Tapi kenapa kali ini Yesus tidak menghendaki itu terjadi? Saya berpendapat, beberapa penafsir juga mengatakan itu. Belum waktunya. Belum waktunya mereka menderita penganiayaan. Belum waktunya. Karena ada tugas penting yang mereka akan kerjakan tidak lama sesudah ini. Mereka harus melihat peristiwa-peristiwa yang besar sampai di penyalipan, sampai di kebangkitan, sampai kenaikan ke sorga, sampai ketuangan Roh Kudus. Lalu mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Jadi meskipun Yesus sudah mempersiapkan mereka untuk menghadapi penderitaan, penganiayaan,
Sekaligus Yesus sudah memberi jaminan kepada mereka bahwa Dia akan melindungi mereka, Dia tidak akan membiarkan mereka binasa. Dia menyatakan bahwa Dia akan menjadi pelindung mereka. Tapi kali ini Yesus belum mengizinkan itu terjadi kepada murid-muridnya. Ini memberi pelajaran apa kepada kita, saudara? Kita sebagai orang-orang Kristen sangat mungkin juga tidak akan selalu berjalan dalam kemudahan. Tidak selalu jalan kita jalan yang mulus, jalan yang rata, jalan yang lurus. Sangat mungkin memang Tuhan mengizinkan suatu kali kita akan menghadapi kesulitan, penderitaan, pergumulan, penganiayaan, diperlakukan secara tidak adil, mengalami penderitaan yang hebat. Tapi dari ayat-ayat ini saya menarik pelajaran berharga. Tuhan tidak mungkin mengizinkan kita menghadapi kesulitan itu kalau Tuhan tahu itu belum waktunya, dan kalau Tuhan tahu kita belum siap. Jadi kalau itu datang, kalau penderitaan itu datang dalam hidup kita, kalau kesulitan itu datang dalam hidup kita, pastilah Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu, dan Tuhan tahu ini waktu yang tepat. Percayalah, dengan begitu kita akan tetap memandang kepada Kristus. Betapapun gelapnya jalan yang kita jalani, betapapun beratnya jalan yang kita lalui, percayalah, itu semua tidak mungkin terjadi kalau Yesus tahu kita belum siap. Kalau Yesus tahu itu belum waktunya. Artinya, sekali lagi saya katakan tadi, Yesus tidak pernah mengirim kita menghadapi kesulitan penderitaan tanpa mempersiapkan kita terlebih dahulu. Inilah yang diajar oleh bagian ini. Yesus bilang, bawa aku, tangkap aku yang kamu cari, tapi biarkan mereka ini pergi. Yesus memberi perlindungan sesaat kepada mereka untuk waktu itu, karena ada agenda-agenda besar yang mereka harus lihat dan kemudian mereka harus beritakan ke seluruh dunia. Nah, ini menjadi penting. Lalu ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Injil Yohanes memberi penekanan. Karena memang kalau kita membaca misalnya pasal 6, pasal 10, pasal 17, kalau saudara membaca di situ, ini kalimat berulang-ulang Yesus katakan. Yesus Kristus mati. Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan semua orang? Tidak. Tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Yesus Kristus. Saya di beberapa waktu lalu, saudara sudah pernah membuat video, membagikan video di YouTube dan di Facebook tentang pemilihan tanpa syarat dan penebusan terbatas. Jadi Yesus memang mempertegas. Kita bisa membaca ini dari dua aspek. Pertama, saya katakan untuk memberitahu, penginjil Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Yesus memang tidak mati untuk semua orang. Bukan berarti Yesus tidak mampu. Yesus sangat mampu untuk mati bagi semua orang. Tapi kemampuan Yesus itu tak terbatas, sempurna. Tapi cakupannya, Yesus hanya mati untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikasih Allah, orang-orang yang beriman kepada Dia, orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Dia. Tapi ini berbicara tentu tentang keselamatan secara rohani. Nah, dalam ayat ini memang berbicara tentang memberi penegasan tentang apa yang dilakukan Yesus di ayat sebelumnya. Ketika Yesus berkata, akulah dia. Seolah-olah Yesus bilang, tangkap aku, bawa aku, tapi jangan mereka. Biarkan mereka pergi. Mereka adalah murid-murid Yesus. Jadi Yesus mau supaya mereka selamat. Mereka tidak binasa. Tapi ini tentu dalam pengertian tidak binasa secara jasmani. Tapi saya kira ini tetap bisa dibaca bersangkut paut. Memberi penegasan baik secara doktrinal bahwa Yesus memang hanya mati hanya untuk sebagian orang, ini yang disebut penebusan terbatas. Tapi sekaligus ini mempertegas apa yang sudah diucapkan Yesus sebelumnya, bahwa murid-muridnya, orang-orang yang diberikan Bapa kepada Dia, itu tidak boleh binasa, tidak akan dibiarkan Kristus binasa. Entahkah itu
berarti tidak binasa secara jasmani dalam konteks itu, tapi juga bisa dibaca tidak binasa secara rohani dalam pengertian tidak binasa dalam kekekalan. Ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama orang yang telinganya putus itu disebutkan di sini. Beberapa penafsir mengatakan namanya memang ditulis, di Injil-Injil lain justru tidak ditulis. Tapi Yohanes mencatat ini untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi. Ini suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Tapi juga pada aspek lain yang boleh kita pelajari dari ayat ini adalah justru ketika Petrus maju, memotong telinga, ada beberapa penafsir mengatakan sangat mungkin dia justru berniat untuk menebas kepala orang itu. Tapi Allah meluputkan orang itu. Allah menunjukkan sedikit kasih karunia sehingga meluputkan, sehingga hanya telinga kanannya yang putus dikatakan di sini. Memang lagi-lagi di ayat ini tidak dikatakan sebagaimana dalam Injil-Injil yang lain dikatakan bagaimana setelah telinga putus Yesus menyembuhkan orang itu. Tapi di sini ada pelajaran-pelajaran berharga yang boleh kita tarik. Setelah Petrus melakukan itu, justru Yesus marah. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu." Yesus tidak menghendaki. Sangat mungkin kita bisa saja menghargai niat baik dari Petrus. Tapi yang menarik adalah bagaimana respon Yesus ketika Petrus melakukan itu. Yesus melarang dia, "Sarungkan pedangmu itu." Kalau di ayat-ayat yang paralel di Injil lain, memang sempat Yesus mengucapkan kalimat tambahan. Barang siapa menggunakan pedang, dia juga akan binasa dengan pedang. Tapi di sini memang tidak muncul. Tapi justru tindakan Yesus ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi dia sendiri. Tapi juga berbahaya dalam rencana-rencana kerja kerajaan Allah. Kenapa Yesus menyuruh dia, melarang dia, menyuruh dia, simpan lagi pedangmu? Saudara bisa bayangkan bagaimana kemarahan dari prajurit-prajurit Romawi dan penjaga-penjaga bait Allah yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Mereka datang dengan lengkap dengan persenjataan. Dan jumlah mereka banyak. Mereka dengan sangat mudah bisa menghabisi Yesus dan murid-muridnya. Tapi yang kedua, ini bisa, kenapa Yesus bereaksi keras? Ini bisa menggagalkan rencana Allah. Maka ada penafsir Matthew Henry bilang begini. Kadang-kadang juga memang keberdosaan kita, karena kita menjadi pengecut, tidak melakukan apa yang diperintahkan, tapi juga kita bisa berdosa karena terlalu berani melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini menarik. Dosa bisa berbentuk kita menjadi pengecut karena tidak melakukan apa yang justru diperintahkan, atau sebaliknya, terlalu berani melakukan apa yang tidak diperintahkan. Nah, ini menjadi menarik. Mari kita berhati-hati. Tapi ini juga menjadi prinsip penting dalam kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kekristenan mungkin menghadapi kesulitan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penindasan. Tapi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan itu dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan pedang. Tapi Yesus mengajarkan tentang prinsip kasih.
Ini menjadi penting, saudara, karena Yesus sendiri di waktu-waktu sebelumnya juga sudah memberi contoh. Kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain, pemimpin-pemimpin politik dunia, pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin politik yang pernah ada dalam sejarah, selalu ada tindakan-tindakan simbolis. Misalnya mereka membawa kuda dan pedang. Tapi Yesus, seumur hidup dalam catatan Alkitab, Yesus tidak pernah menggunakan kuda. Karena itu kuda adalah simbol perang. Yesus tidak pernah membawa pedang. Yesus satu kali dicatat di Alkitab, dia menaiki keledai. Kuda simbol perang. Keledai simbol perdamaian. Kuda bisa berlari dengan sangat cepat, tapi tidak bisa mengangkut beban yang terlalu berat. Sementara keledai, saudara tahu, meskipun jalannya pelan, tapi dia bisa mengangkat beban yang lebih berat dari yang bisa diangkut oleh kuda. Nah, ketika Yesus datang, Yesus tidak menggunakan kuda, karena itu simbol perang. Yesus menggunakan keledai. Itu simbol perdamaian, tapi sekaligus tindakan simbolis bahwa kedatangan Yesus memang untuk mengangkat beban dosa kita. Tapi kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, nanti pada akhir zaman, Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia tidak lagi datang menggunakan keledai, dia menggunakan kuda dan pedang. Tapi belum waktunya di sini. Akan datang waktunya, Yesus memang akan datang dengan pedang. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Tapi hari ini belum. Belum boleh. Karena itu Yesus melarang. Rencana Allah bisa gagal. Tapi juga mereka bisa mati. Dikeroyok pada malam itu. Dan pekerjaan-pekerjaan besar Allah selanjutnya yang harusnya mereka kerjakan bisa gagal. Ini menjadi menarik. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Yesus tidak menghendaki ketika kita diperlakukan secara tidak adil, atau katakanlah untuk menegakkan kebenaran, untuk membela kebenaran, kita menggunakan kekerasan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Bahkan untuk membela agama, untuk membela Yesus Kristus. Mungkin ada agama-agama yang memiliki ajaran itu demi menegakkan wibawa agama, demi membela nabi mereka, demi membela apa yang mereka perjuangkan. Mereka bisa menggunakan kekerasan. Tapi Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah menyuruh. Yesus tidak pernah memberi contoh tentang itu. Justru Yesus melarang. Yesus tidak mengizinkan Petrus menggunakan itu. Di ayat-ayat yang paralel memang dikatakan Yesus justru segera menyembuhkan. Kalau kita membayangkan bagaimana Yesus menunjukkan sedikit belas kasih kepada orang itu yang di sini dicatat namanya Malkus, seharusnya itu bisa menggugah hati mereka. Yesus yang sudah dalam keadaan terdesak, terpojok, katakanlah teraniaya, tapi masih melakukan tindakan-tindakan kasih yang besar. Tapi itu tidak mengubah mereka. Karena mereka, hati mereka memang sudah dikuasai oleh jahat. Si jahat, mereka sudah diperalat oleh pemuka-pemuka agama yang jahat. Karena itu Yesus melarang, sarungkan pedangmu. Ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Kita belajar untuk sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun perlakuan yang tidak adil kita alami. Belajarlah untuk tidak menggunakan kekerasan, menggunakan segala cara untuk membela diri. Saya katakan di awal tadi, kadang-kadang justru ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan dengan tidak semena-mena, ketika kita diperlakukan dengan tidak sewajarnya, kita berusaha memberontak, kita berusaha melawan, kita berusaha mencari cara untuk membela diri.
Tapi Yesus memberi teladan kepada kita. Saya katakan di awal tadi, kadang-kadang diamnya kita justru menjadi saat rencana Allah itu makin mulus terjadi dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk tidak bertindak gegabah. Belajarlah untuk tetap tenang menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Ini memang resiko menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus mengatakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Itu yang saya katakan tadi. Tindakan Petrus itu bisa saja mencelakakan diri Petrus, tapi juga bisa menghalangi rencana Allah. Biarkan. Yesus bilang biarkan. Karena memang aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Padahal kalau kita baca di ayat-ayat paralel sebelumnya, Yesus sempat berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi di sini Yesus mempertegas. Dia akan menjalani itu. Dia sudah mempersiapkan diri. Dia menyerahkan diri. Dengan taat, dengan rela. Untuk menanggung cawan murka Allah. Penderitaan yang seharusnya kita yang tanggung. Murka Allah yang harusnya kita tanggung. Kemarahan Allah yang harusnya kita tanggung. Amarah Allah yang harusnya kita tanggung karena keberdosaan kita. Tapi demikianlah Yesus mengasihi kita. Penderitaannya, kesengsaraannya, bahkan kematiannya adalah kematian pengganti untuk membayar hutang dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk menjamin kehidupan kekal bagi kita. Maka kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, apapun yang akan kita hadapi nanti, jangan pernah meragukan Dia. Jangan mundur, jangan surut, tetap melihat kepada Kristus. Kalau Kristus bahkan rela memberikan nyawanya, kalau Kristus bahkan rela memberikan hidupnya untuk menjamin kehidupan kita, apakah Dia tidak sanggup memelihara hari-hari kehidupan kita? Karena itu seberat apapun jalan hidup yang kita tempuh, tetap memandang kepada Dia. Tetap melihat kepada Dia yang telah berjuang sampai di kayu salib. Supaya kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Supaya dosa-dosa kita boleh diampuni. Supaya hutang dosa kita boleh lunas dibayar. Tetap beriman kepada Dia dalam keadaan apapun. Tetap bersandar kepada Dia dalam keadaan apapun. Hanya Yesus yang melakukan itu. Yesus Kristus satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk menjadi pendamai, untuk menjadi juru selamat. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tetap setia kepada Dia. Dia akan datang kembali. Dan untuk saudara-saudara yang mungkin menyaksikan video ini, saudara-saudara yang belum beriman kepada Yesus Kristus, saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dengan penuh cinta kasih, saya mengundang saudara. Terimalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan dosa kita. Tapi Yesus Kristus, Dia telah datang. Dia telah mati di kayu salib. Dan Dia menawarkan keselamatan. Dia memanggil semua orang. Dia memanggil orang berdosa untuk datang kepada Dia. Karena itu, sekali lagi saya mengundang saudara-saudara yang menyaksikan video ini, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan penuh cinta kasih, demi nama Yesus Kristus. Saya mengundang saudara untuk terimalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Di luar Yesus ada banyak nabi, di luar Yesus ada banyak rasul, di luar Yesus ada banyak kitab suci, tapi di luar Yesus tidak ada juru selamat. Tidak ada keselamatan. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Satu-satunya yang bisa menanggung dosa kita, satu-satunya yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita memperoleh pengampunan dosa dan kita mendapat jaminan hidup kekal. Ini tidak hanya berlaku, undangan saya ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang di luar gereja. Karena sangat mungkin ada orang-orang yang sampai hari ini menyebut diri Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sangat mungkin mereka menjadi Kristen karena tradisi. Sangat mungkin mereka memang sudah bertahun-tahun ada dalam gereja, tapi mereka belum pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menjadi Kristen karena tradisi, karena lahir dari oma, opa, nenek, kakek, keluarga Kristen, lalu mereka menjadi Kristen. Saudara harus menerima Yesus Kristus secara pribadi. Seorang pendeta, Stephen Tong, pernah bilang begini, sangat mungkin ada orang-orang di dalam gereja, tapi sebenarnya mereka bukan orang-orang pilihan. Sama dengan Yudas yang kita bahas. Bertahun-tahun dia bersama Yesus, tapi ternyata dia bukan pilihan. Yesus sudah memberi dia kesempatan selama 3,5 tahun. Mendengarkan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, mengikut dia, melihat gerak-geriknya, segala sesuatu. Yesus sudah memberi kesempatan. Tapi dia memang mengeraskan hati. Dia memang ditetapkan untuk binasa. Sehingga ada penafsir yang mengatakan, sehingga kalau dia kemudian hari dibuang dari kerajaan Allah, dia dibinasakan. Tidak ada pihak yang boleh mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Dia sudah diberi kesempatan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berhati-hati, kita tetap rendah hati. Saya katakan ulang, tidak semua orang yang sudah dalam gereja itu sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi juga pada lain pihak, pendeta Stephen Tong bilang, sangat mungkin ada orang-orang yang di luar gereja, tapi sangat mungkin mereka orang-orang pilihan, hanya untuk sementara dibiarkan di luar gereja. Sama dengan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Sekian lama dia tidak bersama dalam persekutuan murid Yesus. Tapi kemudian hari justru dia diangkat, dipilih oleh Yesus Kristus. Bahkan menjadi rasul terbesar di perjanjian baru. Mari kita tetap berhati-hati. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang belum beriman kepada Yesus Kristus, sekali lagi saya mengundang untuk menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara harus lakukan adalah mintalah Yesus masuk ke dalam hati saudara. Berdoalah. Bagaimana berdoa? Kalau saudara berkenan, kalau saudara mau memiliki kepastian keselamatan, kalau saudara mau menerima pengampunan dosa, kalau saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya akui saya orang berdosa. Saya akui saya tidak dapat menghapus dosa-dosa saya. Tapi saya percaya, Engkau satu-satunya yang sanggup menghapuskan segala dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Hapuskanlah semua dosa saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Saudara percaya, setelah saudara berdoa, Yesus Kristus tidak menghina orang-orang yang bertobat. Yesus tidak pernah menghina orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara berhak menerima janji keselamatan. Dan selanjutnya saudara berkomitmen membaca firman, bacalah Alkitab.
Mintalah Tuhan memberi pengertian atas firman-Nya. Dan tetaplah berjalan mengikuti Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin.